Bab 947. Kualifikasi. Beberapa kilometer di luar desa bunga aprikot, terdapat kuburan. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia memandangi kuburan di hadapannya dan, setelah merenung cukup lama, dia menamparkan tas pegangannya. Botol giok putih muncul di tangannya. Sambil memegang botol itu, Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Sun Tai, dendam di depan kita sudah berakhir. Saya telah memenuhi janji yang saya buat kepada Anda untuk membawa pulang abu Anda." Saat dia berbicara, botol kecil itu otomatis terbang ke depan dan memasuki tanah di kejauhan. Kemudian sebuah cetakan kecil perlahan terbentuk. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengukir dengan jarinya. Ada kilatan cahaya saat Wang Lin mengukir batu nisan dekoratif dengan beberapa kata kecil di atasnya. Makam Sun Tai. Bagi kami para kultivator, 100 tahun, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sebagian besar kerabatnya telah meninggal dunia, dan mereka yang tersisa merasa terasing. Begitu Anda melangkah di jalur kultivasi, Anda ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh kesulitan. Ketika Anda sedang berjalan di jalur kultivasi, ketika Anda menoleh, Anda tidak dapat melihat dari mana Anda datang, dan ketika Anda melihat ke arah jalan di depan, jalan tersebut diselimuti kabut. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat makam Sun Tai, dan penyesalan memenuhi matanya. Hari ini aku bisa mengirim abumu pulang meskipun kamu meninggal di negeri asing. Jika suatu hari aku mati, aku tidak tahu apakah akan ada orang yang mengirimku kembali ke planet Suzaku. Wang Lin diam-diam merenung sebelum pergi. Ini adalah karma. Langkah kaki Wang Lin tidak berhenti saat dia perlahan menghilang. Namun, sajak anak-anak itu tidak hilang, itu menyelimuti hatinya. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih. Budidaya, budidaya, manusia ingin menjadi abadi dan memasuki dunia budidaya. Namun mereka tidak tahu berapa banyak kultivator yang iri dengan kehidupan manusia yang hambar. Berapa banyak lagi yang meninggal di tempat asing seperti Sun Tai? Abunya berhamburan tertiup angin, tidak dapat kembali ke rumah, namun, banyak orang tua dan kerabat yang tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka bahkan pada saat mereka sekarat. Jika seseorang telah memilih lagi, apakah mereka masih akan mengambil langkah itu untuk menjadi seorang kultivator? Sajak anak-anak dibentuk oleh banyak generasi kepahitan. Orang luar mungkin tidak dapat memahami apa yang dinyanyikan oleh anak tersebut, namun para kultivator dapat merasakan kesedihan di hati mereka. Nama sajak anak-anak itu pasti, jangan diolah. Sosok Wang Lin memudar dari keberadaannya saat dia menyatu dengan kata tersebut. Namun, lagu anak-anak dan kesedihan abadi itu tetap ada. Wang Lin melangkah melewati bintang-bintang. Ada rasa penyesalan yang kuat pada tubuhnya. Meski perjalanannya singkat, namun suasana hatinya tetap melekat. Daerah antara wilayah barat dan utara telah menjadi daerah penyangga bagi para penggarap Alhaven. Ada planet budidaya di dekat tempat medan perang berada. Planet budidaya ini tetap utuh, dan meskipun tidak banyak energi spiritual yang tersisa, Li Yunzi tidak peduli. Li Yunzi duduk di puncak gunung di planet ini. Di sampingnya ada seorang pemuda yang memiliki ekspresi muram. Meskipun dia juga duduk di sana, dia melihat ke kejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali pemuda itu sebagai Suting, yang hampir mati dalam pertempuran besar. Ada 13 bola darah di sekitar Li Yunzi, 13 bola darah ini adalah sisa Luofu. Tidak banyak kultivator Alhaven di sini,
hanya beberapa orang, dengan Li Yunzi sebagai pemimpinnya. Dia ada di sini justru karena 13 Luofu akan mencegah aliansi melancarkan serangan lagi. Perasaan ketuhanannya menyebar melalui 13 Luofu, yang memungkinkan perasaan keilahiannya menyebar lebih jauh dari biasanya. Akibatnya, tidak ada apapun di dalam area tersebut yang bisa lepas dari kesadaran ilahinya. Sosok Wang Lin muncul dari dalam riak. Dia datang ke planet budidaya ini untuk mencari Li Yunzi. Ini adalah hal kedua yang harus dia tangani. Kembali sebelum dia memasuki kehampaan, Wang Lin mendapat pesan perasaan ilahi yang dikirimkan kepadanya, dan orang yang mengirimkannya adalah Li Yunzi. Li Yunzi yang sedang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 13 bola darah bergetar dan 13 mata merah muncul di 13 bola darah tersebut. Semuanya menatap ke satu arah, dan sebagai hasilnya, tekanan kuat terbentuk. Itu membentuk mantra yang bisa meruntuhkan bintang-bintang. Li Yunzi tersenyum tipis dan perlahan berkata, "Kamu datang." Dengan kultivasi ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Wang Lin telah mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak menunjukkannya atau mempertanyakan Wang Lin. Lagi pula, dia lebih rendah daripada Master Flame Spark dan karena itu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ada kilatan rasa dingin di mata Su Ting. Dia mendengus dingin dan tidak menyembunyikan niat membunuhnya saat dia menatap Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di bawah tatapan 13 mata merah. Ekspresinya netral, seolah tekanan itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali, dan dia sama sekali mengabaikan Su Ting. Dia memandang Li Yunzi dan berkata, "Sumu menyapa senior Li Yunzi." Li Yunzi melambaikan tangan kanannya dan 13 mata merahnya menghilang dari bola darah, menyebabkan tekanannya hilang. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia mendarat di puncak gunung dan berdiri di hadapan Su Ting. Su Ting berteriak, "Sumu, kamu, berisik." Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting. Tatapan ini seperti pedang tajam yang menembus mata Su Ting. Su Ting merasakan ledakan di benaknya dan ekspresinya berubah drastis. Dia shock dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Kata-kata Wang Lin sepertinya mengandung semacam hukum yang menyebabkan aliran darah di tubuhnya terbalik dan asal-usul surgawinya hampir runtuh. Bang, 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 bang. Pada saat ini, semua suara selain detak jantungnya diisolasi dari telinganya. Detak jantungnya semakin cepat dan keringat mengucur tanpa henti. Dari pandangannya, menghadapi Wang Lin barusan terasa seperti sedang menghadapi orang yang lebih tua di keluarganya, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang membuatnya semakin merasa takut adalah aura kuat yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan surga. Saat tubuhnya bergetar, dia merasa seperti berada di bawah kaki raksasa. Jika raksasa ini meraung, itu akan membuat tubuh dan jiwa aslinya hancur total. Setelah batuk seteguk darah, Su Ting diliputi ketakutan. Dia mundur sambil menatap Wang Lin, tapi pikirannya kosong. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mata Li Yunzi bersinar terang dan dia berseru, lalu tatapannya ke arah Wang Lin menjadi serius. Wang Lin tidak lagi memandang Su Ting tetapi memandang Li Yunzi dan dengan tenang berkata, "Saya bertanya-tanya mengapa senior memanggil junior ke sini." Suara Wang Lin tenang, tapi itu membuat Li Yunzi semakin serius. Dia tidak lagi memandang Wang Lin seperti junior biasa. Inilah efek yang diinginkan Wang Lin.
dia ingin mengguncang gunung untuk memperingatkan harimau. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasan Li Yunzi mencarinya? Saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan tuntutan, tetapi sekarang dia memilikinya. Selama penganugerahan surgawi, lelaki tua ini mengizinkanmu melihat Battle Scroll keluarga San. Saya berjanji kepada Anda untuk mengizinkan Anda melihat gulungan kedua. Hari ini, saya memanggil Anda dan Su Ting untuk mengamatinya. Saat Li Yunzi berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kehampaan. Terdengar suara robekan dan kemudian muncul keretakan. Sinar cahaya hitam keluar dari celah itu. Ada gulungan hitam yang dikelilingi cahaya hitam. Ia terbang menuju tangan Li Yunzi dan melayang di sana. Ini adalah Battle Scroll kedua dari 3 Battle Scroll milik keluarga Sanku. Tangan kiri Li Yunzi melemparkannya ke depan, dan dia memandang Wang Lin dengan sedikit antisipasi. Tangan kanan Wang Lin meraih Zan Battle Scroll, tapi dia tidak membukanya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Li Yunzi dan berkata, "Senior Li Yunzi, junior tidak bisa melihat Battle Scroll kedua ini tanpa bayaran." Saat Li Yunzi memandang Wang Lin, ekspresinya menjadi suram. Namun, dia mengingat auman Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. "Sumu, kamu punya nyali. Apa yang kamu inginkan?" Berbicara, Wang Lin menunjuk ke 13 Lo Fu dan dengan tenang berkata, "Junior menginginkan Lo Fu karena melihat gulungan kedua." Li Yunzi diam-diam merenung sambil mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Apakah ini harta karun yang bisa kamu miliki?" Wang Lin tersenyum tipis tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, "Junior punya janji dengan kakak laki-laki saya. Dalam beberapa hari, dia akan datang mencariku untuk pergi ke suatu tempat bersamanya." Li Yunzi dengan penuh arti memandang Wang Lin sambil tertawa dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah." Dengan itu, tangan kanannya meraih ke arah kekosongan dan salah satu bola darah turun. Itu dengan cepat mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan dan melayang menuju Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tasnya setelah memeriksanya. Li Yunzi berkata, "Sekarang kamu bisa melihatnya. Karena wakil guntur surgawi Su Ting akan melihatnya bersama saya untuk mendapatkan keberuntungan, maka Su Ting harus melihatnya terlebih dahulu. Lagi pula, dialah orang pertama yang melihatnya terakhir kali." Wang Lin melemparkan gulungan itu ke arah Su Ting. Pikiran Su Ting yang gemetar belum pulih, tetapi tanpa sadar dia menangkapnya. Dia membuka gulungan itu dan kemudian suara gemuruh tiba-tiba datang darinya. Niat bertarung yang kuat muncul dari kehampaan dan menyerang Su Ting. Tubuh Su Ting gemetar saat dia merasakan angin kencang bertiup. Seolah-olah seekor binatang purba disegel di dalam dan sekarang setelah segel itu dilepaskan, binatang buas itu melepaskan aura mengerikannya. Kemarahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun keluar sekaligus seolah-olah akan melahapnya. Ekspresi Li Yunzi menunjukkan sedikit ketegangan. Jarang sekali dia menunjukkan ketegangan seperti ini dengan kultivasi dan usianya. Dia dengan jelas mengetahui berapa banyak talenta di keluarganya selama bertahun-tahun yang dapat melihat gulungan pertama tetapi tidak mampu menahan niat bertarung yang tak terbayangkan di dalam gulungan kedua bahkan sebelum gulungan itu terbuka sepenuhnya. Akibat yang tidak terlalu serius adalah mereka terluka parah dan cacat. Akibat yang lebih serius, jiwa asal mereka akan binasa.
Bab 948. Rahasia gulungan pertempuran. Li Yunzi tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan berada di luar batas pikiran. Hanya sedikit orang yang mampu membuka gulungan kedua. Meski begitu, mereka hanya mampu membukanya sedikit saja. Adapun mereka yang benar-benar bisa membuka gulungan kedua dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada 3 orang, termasuk dirinya sendiri. Hanya ketiganya yang bisa membuka gulungan kedua sepenuhnya. Wajah Su Ting pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan banyak keringat mengucur. Matanya linglung saat dia menatap gulungan yang terbuka sedikit. Dia merasakan aura ganas keluar dari lubang kecil di gulungan itu, dan aura itu ingin melahapnya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang ditekan di dadanya. Dia ingin mengeluarkan suara gemuruh untuk melepaskannya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Raungan yang datang dari zaman kuno bergema di telinganya. Kemudian angin kencang bertiup ke arahnya, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar. Dia kesurupan dan mendapat ilusi bahwa dia adalah perahu kesepian yang berjuang di tengah ombak yang bergejolak. Namun, Su Ting adalah junior berbakat dari keluarga Su di planet Donglin. Dia telah memasuki kolam surgawi, tempat wilayah kekuasaannya melebur, tetapi dia memperoleh asal-usul surgawinya. Jika dia berada di dunia kultivasi kuno, dia akan menjadi seorang surgawi sejati. Saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Di bawah situasi putus asa ini, dia menekan rasa takut di hatinya saat dia menatap gulungan itu, dan tangannya yang gemetar perlahan membukanya. Adegan ini menyebabkan mata Li Yunzi berbinar dan menunjukkan sedikit kekaguman. Dia berpikir, Su Ting adalah salah satu dari sedikit kultivator yang dapat memahami gulungan pertama dalam waktu 4 detik. Biasanya, ketika kultivator seperti dia membuka gulungan kedua, mereka hanya dapat membukanya 40%, saya hanya tidak tahu seberapa besar dia bisa membukanya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan dingin menatap Su Ting. Tangan Su Ting semakin gemetar. Setiap kali dia membuka gulungan itu sedikit lagi, aura ganasnya menjadi semakin kuat. Dia merasa seolah-olah sedang memegang binatang purba di tangannya dan akan membuka segelnya agar binatang itu bisa melahapnya. Waktu perlahan berlalu saat gulungan itu semakin terbuka di tangan Su Ting yang gemetar. Pakaiannya basah oleh keringat dan wajahnya pucat. Su Ting telah membuka gulungan pertempuran sekitar 40%, dan niat pertempuran yang datang dari gulungan itu sudah sangat kuat. Badai muncul dan menyapu, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Semburan cahaya hitam datang dari gulungan itu dan menyelimuti Su Ting. Pikiran Su Ting bergetar, tetapi ada kekuatan pantang menyerah di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya saat semua energi asal-usulnya melonjak dan dia tanpa ampun membuka gulungan itu. Terdengar bunyi gedebuk saat dia membuka gulungannya 70%. Li Yunzi tiba-tiba berdiri dan keterkejutan yang tak terbayangkan memenuhi matanya. Tepat pada saat pertarungan terbuka 70%, auman binatang datang dari dalam. Kabut hitam dalam jumlah besar keluar dan berubah menjadi binatang raksasa yang berusaha melahap Su Ting. Tunggu sebentar, ada antisipasi di mata Li Yunzi. Tubuh Su Ting gemetar. Saat binatang buas itu menyerangnya, dia batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Terdengar suara letupan dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Sambil tersenyum sedih, dia mendarat lebih dari 100 kaki jauhnya dengan bunyi gedebuk.
Adapun gulungan pertempuran, segera menutup dan melayang di udara. Seolah-olah kejadian tadi tidak terjadi. Li Yunzi menghela nafas. Shooting ini mampu membuka gulungan itu 70%. Meskipun dia tidak mampu melawan binatang buas di dalam gulungan pertempuran, dia sudah menjadi individu yang sangat luar biasa di antara orang-orang. G yang telah mencoba membuka gulungan pertempuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan gulungan itu terbang menuju Wang Lin. Li Yunzi dengan murung berkata, "Sumu, giliranmu." Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengambil gulungan pertempuran dan menatap Li Yunzi. Dia tidak ada hubungannya dengan Li Yunzi, jadi Li Yunzi pasti punya motif lain karena ingin dia mengamati gulungan kedua. Sekarang dia melihat keadaan shooting yang menyedihkan, dia bahkan lebih yakin. Yang paling penting, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa potongan sumber asal yang diperoleh shooting dari gulungan pertama diambil oleh binatang itu ketika melahapnya. Gulir pertempuran ini menarik. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengambil gulungan pertempuran dan tiba-tiba membukanya. Gulungan pertempuran tiba-tiba dibuka oleh Wang Lin. Aura kuno yang ganas itu melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya. Li Yunzi menatap Wang Lin. Sebenarnya meskipun Li Yunzi awalnya menghargai Wang Lin, ekspektasinya tidak tinggi. Wang Lin bukanlah anggota non-keluarga pertama yang diizinkannya melihat gulungan pertempuran. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, paling banyak mereka hanya berhasil mendapatkan mayoritas, tidak ada yang bisa membukanya sepenuhnya. Namun, pemandangan yang terjadi di hadapannya menyebabkan kesan Li Yunzi terhadap Wang Lin berubah drastis. Wang Lin mampu menetapkan syarat dan meminjam King Sui untuk menekannya. Semua ini terdengar sederhana, tetapi berapa banyak orang di dunia kultivasi yang dapat menangkap peluang ini dengan begitu sempurna. Terlebih lagi, berapa banyak orang di dunia kultivasi yang berani melakukan hal seperti itu di hadapannya. Dibandingkan dengan shooting, dia mengharapkan lebih banyak dari penampilan Wang Lin. Aura kuno yang ganas yang mengelilinginya tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. Dalam pandangannya, ini tidak sekuat aura dewa kunonya. Itu seperti seekor binatang kecil yang mengaum di hadapannya. Tidak peduli seberapa kerasnya ia mengaum, ia tetap lemah. Wang Lin dengan tenang membuka gulungan itu. Saat dia membukanya, aura ganas menjadi lebih kuat dan berubah menjadi hembusan angin yang menyapu Wang Lin. Namun hembusan angin ini tidak mampu menggerakkan Wang Lin sama sekali. Pupil mata Li Yunzi menyusut dan bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Pada saat ini, sebagian besar asal-usul surgawi shooting telah runtuh. Dia memandang Wang Lin dengan kebencian yang tak ada habisnya dan emosi yang kompleks. Tindakan Wang Lin tidak cepat. Setelah membuka gulungan itu 30%, dia mendengus dingin. Tidak ingin membuang waktu lagi, dia tiba-tiba membuka gulungannya 70%. Saat ini, binatang yang melahap shooting terbentuk dengan raungan menggelegar dan berusaha melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap binatang yang berlari ke arahnya dan berteriak, "Binatang terkutuk, kamu berani." Raungan ini seperti guntur yang membelah langit dan bergemuruh melintasi planet budidaya. Bahkan puncak gunung tempat Wang Lin berdiri bergemuruh dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Retakan muncul di bumi di dekatnya, membentuk celah besar. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang kuat, Wang Lin mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapinya,
Tetapi roh binatang purba ini tidak cukup untuk menggoyahkan pikiran Wang Lin. Saat ini, Wang Lin adalah dewa kuno. Selain itu, dia bukanlah dewa kuno biasa melainkan dewa kuno kerajaan bintang 5. Binatang buas itu mengaum dan kemudian merintih, lalu tubuhnya yang menyerang Wang Lin berhenti. Ketakutan memenuhi mata binatang itu. Ia ketakutan dengan kata-kata yang diucapkan Wang Lin sebelum gulungan itu. Pada saat itu, ia merasakan aura yang membuatnya gemetar di hadapan kultivator ini. Ia ingat dengan jelas bahwa aura ini adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi. Pemandangan luar biasa ini membuat mata Li Yunzi melebar. Bahkan dengan kultivasi Li Yunzi, ia terkejut, tetapi segera hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Sumu ini mampu membuat roh binatang mundur ketakutan. Satu-satunya orang di keluarga Zhan saya yang bisa melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah leluhurnya, Zhan Xingye. Li Yunzi mengabaikan segalanya dan menatap Wang Lin. Su Ting mengepalkan tinjunya, tetapi keterkejutan di matanya sangat kuat. Wang Lin membuka gulungan itu tanpa ragu-ragu setelah dia mengeluarkan suara gemuruh itu. Ada karakter pertempuran yang sangat flamboyan di gulungan itu yang tampak seperti akan terbang keluar dari dalam. Itu menakjubkan. Aura kuno berasal dari kata pertempuran, dan pada saat itu, ada bayangan pertempuran Dao di setiap matanya. Pada saat ini, pandangan Wang Lin kabur dan dia tenggelam ke dalam wilayah aneh ini. Itu masih merupakan ruang tak berujung dengan lelaki tua berpakaian putih itu. Namun, kali ini lelaki tua itu sedang duduk, dan tangan kanannya terus menggambar kata pertempuran di kehampaan. Orang tua ini mencapai alam void dan memahami batas dunia. Saya tidak meninggalkan keturunan, dan seluruh budidaya saya ditarik ke dalam kata pertempuran. Pada saat ini, sebelum saya mencoba untuk mendobrak ujung dunia, saya meninggalkan 6 battle scroll ini jika saya gagal dan kehilangan nyawa saya. Jika seseorang di masa depan mendapatkan ke-6-nya, maka mereka akan menjadi pewaris orang tua ini. Saat lelaki tua itu bergumam, tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Ada ribuan kata pertempuran dengan berbagai ukuran di sekelilingnya. Orang tua itu menunjuk dengan jari ini dan kemudian semua kata yang dipenuhi dengan niat bertarung bergabung menjadi satu kata di hadapan orang tua itu dalam sekejap mata. Pertarungan. Suara lelaki tua itu tenang, tetapi saat dia mengucapkan kata itu, kata pertempuran bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan masuk ke dalam kehampaan tubuh. Wang Lin bergetar saat bayangan dao pertempuran menghilang darinya, matanya dan dia terbangun. Li Yunzi segera berjalan. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata dengan mendesak, "Apakah kamu melihatnya?" Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk. Saat dia hendak berbicara, Li Yunzi melambaikan lengan bajunya. Tubuh Su Tiang yang jaraknya lebih dari 100 kaki tersapu oleh hembusan angin kencang dan terlempar sejauh beberapa kilometer. Li Yunzi menekan kegembiraan di hatinya dan berkata, "Sekarang ceritakan padaku apa yang kamu lihat." Wang Lin perlahan berkata, "Warisan. Warisan, itu memang warisan. Hilangnya leluhur pasti ada hubungannya dengan warisan ini." Ekspresi Li Yunzi berubah. Dia secara alami memiliki metode untuk mengetahui apakah Wang Lin mengatakan yang sebenarnya, tapi semua ini tidak ada gunanya sekarang. Mampu mengucapkan kata warisan sudah cukup sebagai bukti. Ketika leluhur Zhan Xingye melihat gulungan pertempuran kedua,
dia mengatakan hal serupa. Bab 949. Panduan Neter. Saat itu, leluhur Zhan Xingye, setelah bertahun-tahun memahaminya, akhirnya membuka gulungan pertempuran ketiga. Namun, setelah mengamati gulungan ketiga, ekspresinya sangat aneh. Dia melakukan budidaya pintu tertutup dengan gulungan ketiga selama 1000 tahun dan tidak pernah keluar selama waktu itu. Suatu hari, setelah 1000 tahun, klan tersebut hanya menemukan gulungan ketiga dan sebuah batu giok di tempat dia melakukan budidaya pintu tertutup, tetapi tidak ada jejak leluhur. Jika bukan karena leluhur yang menghilang, bahkan kuil surgawi Guntur pun tidak akan berani memprovokasi keluarga Sansaya. Bahkan keluarga budidaya kuno itu tidak akan berani melakukannya. Ketika leluhur ada di sana, kehormatan keluarga Sansaya tetap kuat. Namun, semua ini berubah setelah leluhur menghilang. Generasi keturunan memiliki harapan untuk menemukan leluhur. Leluhur belum mati. Jika tidak, tanda hidupnya akan rusak. Ratusan pikiran terlintas di benak Li Yunzi. Ada 3 orang di keluarga Zhan yang bisa membuka gulungan kedua, tapi tidak ada yang bisa membuka gulungan ketiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Bahkan junior di keluarga pun tidak mengetahui hal ini. Mereka semua mengira Li Yunzi dan para tetua keluarga dapat melihat gulungan ketiga. Bahkan Zhan Kongli pun memikirkan hal yang sama. Li Yunzi tersenyum kecut. Dia sadar bahwa meskipun ada 3 orang dalam keluarga yang bisa membuka gulungan kedua, mereka hanya bisa memahaminya. Tak satu pun dari mereka yang bisa sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya seperti yang bisa dilakukan Sumu. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan bahkan tidak ada hubungannya dengan bakat. Adapun apa sebenarnya alasannya, Li Yunzi tidak dapat memahaminya. Li Yunzi merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Sumu, berapa harga yang harus saya bayar agar Anda dapat melihat gulungan ketiga?" Berbicara, kenyataannya, dia masih punya agenda pribadi. Selain mencari leluhur, ada pesan yang tertinggal di batu giok peninggalan leluhur. Jika ada orang di keluarga Sansaya yang bisa mendapatkan warisan, mereka akan bisa mencapai puncaknya. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya seharusnya tidak dapat membuka gulungan ketiga. Ketika dia mengamati gulungan pertempuran kedua itu, sumber energi asal memasuki mata ketiganya. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, jadi Anda harus mencobanya. Saya, Li Yunzi, akan berusaha memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Tangan kanan Li Yunzi menyentuh titik di antara alisnya dan sebuah gulungan segera terbang keluar dari sana. Gulungan ini adalah gulungan pertempuran ketiga. Li Yunzi menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil Battle Scroll ketiga dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Saat dia meraihnya, dia merasakan aura yang membuat pikirannya bergetar. Aura ini jauh lebih kuat dari gulungan kedua. Saya benar-benar tidak bisa membuka gulungan ini. Mata Wang Lin berkedut dan dia merasakan bahaya yang mengejutkan dari gulungan itu. Dia punya perasaan jika dia membuka gulungan itu, meskipun itu hanya sepotong, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Senior Li Yunzi, saya tidak ingin bunuh diri, saya tidak akan membukanya. Jika saya membukanya, tidak ada kemungkinan saya selamat. Wang Lin memandang Li Yunzi dan mengirimkan gulungan ketiga kembali.
Ekspresi Li Yunzi merosot. Namun, senior Li Yunzi bisa santai. Junior juga ingin melihat apa yang ada di dalam Battle Scroll ketiga. Jika suatu hari nanti kultivasi saya cukup kuat, saya akan datang dan mencari senior untuk melihat gulungan itu. Jika saya membukanya sedikit dan mati terhadap auranya, maka senior harus mencari orang lain. Wang Lin mundur beber. Apa langkah dan berbicara dengan tenang. Dia tahu Li Yunzi tidak akan menyerangnya. Tentu saja, bahkan jika pihak lain benar-benar tidak bermoral dan menyerang, Wang Lin sudah bersiap sebelumnya. Meskipun dia tidak akan memenangkan pertarungan, dia masih bisa melarikan diri dan menunda sampai King Sui tiba. Saat Li Yunzi menatap Wang Lin, ratusan pikiran terlintas di benaknya. Dia secara alami mengetahui bahaya dari gulungan ketiga. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang yang mencoba membuka gulungan ketiga semuanya langsung binasa. Bahkan dia masih belum berani membuka gulungan ketiga. Selain itu, Sumu ini telah mencapai prestasi besar bagi Alhaven. Jika dia benar-benar menjebak Sumu ini atau jika Sumu benar-benar mati karena melihat gulungan ketiga, maka Master Flamespark mungkin akan ikut campur. Meski begitu, Li Yunzi tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Master Flamespark tidak akan melawannya selama perang ini hanya demi seorang junior. Namun, yang membuatnya peduli adalah King Sui. Dari sudut pandangnya, King Sui adalah orang gila. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan masalah tentang Sumu dengan amarah. King Sui bersedia bertarung melawan Dewa Darah demi Sumu. Dia bersedia membunuh anggota kuil surgawi Guntur selama penganugerahan surgawi. Jika saya memaksa Sumu ini untuk tetap tinggal, maka saya akan mengundang masalah. Ekspresi Li Yunzi muram. Dia juga ragu-ragu karena dia merasa Sumu tidak mudah dipenjara seperti yang dia harapkan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang saya temui yang dapat melihat domain di dalam gulungan itu adalah Sumu. Jika dia mati, maka saya tidak tahu kapan saya bisa menemukan yang lain. Lebih baik menjalin hubungan baik dengannya. Saat Li Yunzi merenung, dia tertawa dan kekaguman memenuhi matanya. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus, tidak gegabah sama sekali. Anda layak menjadi guntur surgawi seluruh langit saya. Sumu, meskipun keluarga Zan saya tidak memiliki mantra seperti keluarga Siang untuk membantu Anda menghidupkan kembali fragmen jiwa Anda, kami memiliki mantra yang membantu memperkuat jiwa. Di masa depan, ketika Anda datang mencari lelaki tua ini untuk melihat gulungan ketiga, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil kerugian. Aku akan mengajarimu mantra ini. Saya juga berjanji untuk membantu Anda dalam satu hal dengan seluruh kekuatan keluarga Zan selama itu adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh keluarga Zan saya." Li Yunzi telah membuat janji besar. Wajah Wang Lin menunjukkan rasa terima kasih dan dia dengan hormat berkata, "Terima kasih, senior. Senior dapat yakin tentang masalah ini." Li Yunzi tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Lupakan. Karena kamu punya janji dengan King Sui, kamu harus pergi." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Setelah mundur beberapa langkah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Saat Wang Lin pergi, ekspresi Li Yunzi menjadi suram dan dia bergumam, "Tuan Flamespark tidak akan berselisih denganku mengenai masalah sepele seperti itu, tapi ada King Sui, namun, King Sui tidak akan hidup lama, setelah itu King Sui sudah mati, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku, Sumu."
Setelah Wang Lin meninggalkan planet budidaya ini, ekspresinya menjadi suram. Ketika Li Yunzi memanggilnya, dia harus datang, kalau tidak dia akan menyinggung perasaan Li Yunzi. Jika dia ingin meminjam kekuatan Alhaven untuk menghindari krisis di masa depan, dia harus menanggapi panggilan Li Yunzi. Apalagi keduanya masih menjaga hubungan, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Karena dia tidak punya pilihan selain pergi, maka dengan kelicikan Wang Lin, tidak mungkin dia tidak membuat persiapan apapun. Bahkan jika King Sui tidak menyebutkan masalah menemukannya dalam 10 hari, dia masih akan meminta bantuan King Sui. Terlebih lagi, ketika Wang Lin menganalisis situasinya, datang menemui Li Yunzi bukannya tanpa manfaat. Kenyataan membuktikan analis. Isnya benar. Dia tidak hanya memperoleh lebih banyak sumber energi asal dan mempelajari asal mula Battle Scroll, dia juga memperoleh bola darah Luo Fu. Jika dia tidak datang menemui Li Yunzi, masalah di masa depan akan lebih parah dari sekarang. Bagaimanapun, Li Yunzi adalah salah satu monster tua di seluruh langit. Saat dia terbang, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia mencibir saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Setelah menemukan batu besar mengambang di angkasa, Wang Lin duduk, menunggu King Sui. Beberapa hari kemudian, riak muncul di hadapan Wang Lin, dan King Sui keluar. Saat dia muncul, dia mengeluarkan aroma darah yang kuat. Di belakang King Sui ada kepala dengan wajah penuh keputusasaan. Setidaknya ada 100 orang melayang di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum masam. Tingkat budidaya King Sui bahkan lebih tinggi daripada 10 hari yang lalu. Jelas sekali dia telah melahap banyak kultivator. Orang-orang ini semua adalah penggarap alam pembantaian yang pandai bersembunyi. Jika kita ingin memasuki alam pembantaian, kita membutuhkan kepala ini. Saat King Sui berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Kepala di belakangnya terbang dan membentuk lingkaran. Panduan neter mantra surgawi. Tangan King Sui membentuk segel. Energi asal celestialnya melonjak dan dia menunjuk dengan jarinya. Salah satu kepala meledak menjadi kabut berdarah dengan keras. Kemudian ini berlanjut, dan segera, 100 kepala itu roboh. Kabut darah tebal mengelilingi area tersebut. King Sui melambaikan tangan kanannya dan kabut darah mulai berputar semakin cepat. Tangisan sedih jiwa para penggarap datang dari dalam pusaran ini dan bergema di dalam pikiran Wang Lin. Panduan neter. Saat suara dingin King Sui keluar, tangisan sedih dari pusaran menjadi lebih intens. Mereka berkumpul di tengah pusaran, membentuk benda seperti lubang hitam. Memadatkan semua kenangan yang terkait dengan alam pembantaian dari semua fragmen jiwa ke dalam satu tempat. Ini membentuk jalur terpandu menuju alam pembantaian menggunakan ingatan lebih dari 100 kultivator. Ini adalah panduan neter mantra surgawi. Lubang hitam yang dibentuk oleh lebih dari 100 pembudidaya berputar seperti orang gila. Dalam sekejap, itu sepertinya memecahkan kehampaan, dan dunia merah tua muncul di dalam lubang. Ada bangunan-bangunan besar yang sepertinya menusuk ke dalam kehampaan seperti pedang di sini, dan niat membunuh yang kuat menutupi segalanya. Di tengahnya berdiri sebuah menara yang tingginya setidaknya 10.000 kaki. Rantai hitam digantung di menara dan menghubungkannya dengan bangunan di sekitarnya. Ini adalah alam pembantaian. Mantra ini sangat praktis, jadi aku sangat menyukainya.
Niat membunuh memenuhi mata King Sui saat dia mengeluarkan batu giok untuk merekam mantranya dan melemparkannya ke Wang Lin. Lalu dia melangkah ke pusaran tanpa ragu-ragu. Wang Lin menangkap batu giok itu dan tersenyum masam. Dia takut King Sui mungkin menyukai mantra itu karena itu memungkinkannya dengan mudah dan nyaman membantai markas musuh. Wang Lin juga pindah dan memasuki pusaran tepat setelah King Sui. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di alam pembantaian, menarik perhatian semua pembudidaya. Sesaat kemudian, suara dingin menyebar. Aku adalah penguasa langit King Sui. Hari ini aku di sini untuk mengambil sesuatu milikku, dan kemudian aku akan menghancurkan dunia ini. Saat suara ini muncul, itu berubah menjadi badai niat membunuh yang melanda seluruh alam pembantaian. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, bangunan berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Apa sebenarnya yang diambil oleh alam pembantaian ini dari kakak senior King Sui hingga membuatnya sangat marah setelah dia mencari ingatan yang terhormat Xuan Bao? Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan dengan dingin menatap alam pembantaian. Bab 950. Alam pembantaian. Aliansi budidaya memiliki 2 sekte, 4 kuil, dan 8 alam. Alam pembantaian menciptakan dunia mereka sendiri sebagai basis mereka. Bertahun-tahun yang lalu, pendiri alam pembantaian mengambil alih celah yang tersisa dari alam surgawi hujan yang runtuh. Dia juga mengumpulkan banyak logam surgawi untuk menciptakan 99 pedang pengangkat surga. 99 pedang pengangkat surga ini menjadi bangunan unik di alam pembantaian. Di Cultivation Alliance, nama Slater Domain sangat terkenal, dan selama puluhan ribu tahun, ia telah menyelesaikan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk Cultivation Alliance. Entah itu pertempuran pertama melawan 4 sekte ilahi atau pertarungan selanjutnya dengan sekte mayat, semua konflik tersebut memiliki bayangan alam pembantaian. Tidak banyak negara budidaya peringkat 6 yang pernah mendengar tentang alam pembantaian, tetapi begitu mereka mencapai peringkat 7, alam pembantaian akan menjadi nama yang terkenal. Di planet budidaya peringkat 7, begitu budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan rela meninggalkan jiwanya di bawah kendali orang lain. Rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh sentimen ini semuanya ditangani oleh alam pembantaian. Pertumpahan darah yang disebabkan oleh masalah ini memberi mereka reputasi yang buruk. Tentu saja, ada banyak kultivator yang tidak bisa ditangani oleh alam pembantaian. Ini ditangani oleh kekuatan lain dalam Cultivation Alliance. Alam pembantaian bisa dikatakan sebagai pedang aliansi. Mereka yang direkrut oleh alam pembantaian adalah orang-orang yang menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Selama puluhan ribu tahun, alam pembantaian mempertahankan inti dari 99 pembudidaya. Jika ada yang meninggal, mereka akan segera diisi kembali. Selain 99 kultivator ini, ada juga murid luar. Ada banyak murid luar, dan mereka dipimpin oleh 99 kultivator ini. Selain 99 orang ini, ada juga Realm Master dan Wakil Realm Master. Dapat dikatakan bahwa alam pembantaian adalah sekte budidaya, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan sekte budidaya. Tidak banyak orang yang mau memprovokasi alam pembantaian di aliansi. Bahkan beberapa kultivator yang kuat akan merasakan sakit kepala ketika datang ke alam pembantaian. Tidak hanya orang-orang ini kejam, mereka juga pandai bersembunyi. Jika misi mereka gagal,
mereka dapat segera mundur dan menyembunyikan semua jejak diri mereka. Sejak lahirnya alam pembantaian, belum pernah ada seseorang yang membantai dalam perjalanan menuju markasnya. Jika ada, maka apa yang dilakukan Wang Lin hampir tidak masuk hitungan. Namun, semua ini berubah ketika suara dingin King Sui bergema. Banyak bangunan mirip pedang runtuh. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan berubah menjadi badai yang melanda alam pembantaian. Semburan raungan keluar, dan dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badai. Para pembudidaya ini semuanya berpakaian hitam dan dari berbagai usia. Tingkat budidaya mereka bervariasi dari ilusori yin hingga nirvana skrier tingkat menengah. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap yin dan yang, sangat sedikit di nirvana skrier. Sumu, bisakah kamu membantuku dengan antek-antek ini? Dengan satu langkah, King Sui melangkah melewati para pembudidaya berjubah hitam. Suaranya seperti hembusan udara dingin. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami memahami bahwa King Sui memberinya kekayaan besar. Meskipun ada banyak kultivator, dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Kakak senior bisa tenang. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil langkah keluar dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Ada ledakan yang menggemparkan dan ledakan sonik muncul di hadapan Wang Lin. Kekosongan itu pecah dan retakannya menyapu ke depan. Badai tak berujung yang dibentuk oleh pukulan Wang Lin memadat menjadi satu titik dan bergegas keluar. Bahkan ekspresi kultivator nirvana skrier tahap akhir akan berubah ketika menghadapinya. Jika mereka terlambat menghindar, mereka akan terbunuh seketika. Sebelum Wang Lin ada beberapa kultivator ilusori yin yang menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Saat mereka mendekat, ekspresi mereka diubah oleh pukulan Wang Lin. Suara letupan bergema di dalam tubuh mereka dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Orang di depan Wang Lin tidak mampu melawan sama sekali dan tubuhnya roboh. Saat tubuhnya berceceran, para penggarap di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, mereka jelas merasakan kekuatan misterius telah mengunci lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bang, 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 bang. Semua tubuh kultivator ini runtuh dan jiwa asal mereka terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Semua penggarap alam pembantaian di sekitarnya terguncang. Sumu. Dia adalah sumu surgawi guntur seluruh langit. Seseorang segera mengenali identitas Wang Lin. Wajah Wang Lin dingin. Ada sekitar 100 petani sebelum dia. Meskipun jumlahnya banyak, dia menganggap tidak ada satupun yang merupakan ancaman. Jika sebelumnya, mustahil bagi Wang Lin untuk menghadapi para pembudidaya ini. Namun, sekarang dia telah menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5, segalanya berbeda. Wang Lin mengambil satu langkah, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang. Pembengkokan spasial, mata seorang kultivator nirvana skrier tahap awal terbuka lebar. Keterkejutan dan keterkejutan memenuhi matanya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia hampir kehilangan akalnya, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sebenarnya tahu spatial bending. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki alam pembantaianku, akan sangat sulit untuk menyakitinya. Sosok Wang Lin menghilang. Ketika muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultivator ilusori yin.
Setelah dia muncul, sepertinya tinjunya sedikit menekan ke depan dan mendarat di punggung kultivator. Orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari atau mendeteksi pukulan ini. Dia gemetar dan suara letupan bergema dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Kemudian tubuhnya meledak dengan keras. Setelah meraih jiwa asal orang ini, sosok Wang Lin menghilang. Mata seorang kultivator nirvana skrier tingkat menengah memerah dan dia berteriak, bentuk formasi. Namun, saat dia berteriak, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya, dan memancarkan sinar merah. Ada pedang panjang di dalam lampu merah, dan pedang itu mengeluarkan peluit saat ditembakkan ke depan. Ada ribuan pecahan jiwa yang berasal dari pedang. Tangisan sedih jiwa-jiwa membuat pedang terbang mencapai puncaknya. Pedang ini sangat bagus. Suara dingin datang dari segala arah. Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan di hadapan kultivator nirvana skrier tahap pertengahan. Tangannya terulur dan langsung tumbuh menjadi lengan dewa kuno. Dia meraih pedang terbang itu dan menariknya kembali. Kultivator nirvana skrier tahap tengah mengeluarkan erangan teredam dan wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang ini adalah harta karun hidupnya, dan sekarang Wang Lin telah memutuskan hubungannya dengan pedang itu. Dia terluka parah. Namun, dia merasakan rasa panik yang menutupi semua itu. Untuk bisa dengan mudah mengambil harta hidupku. Orang ini, apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Kultivator nirvana skrier tahap pertengahan ini terkenal bahkan di alam pembantaian. Prestisenya bahkan lebih tinggi dari pembunuh Yu Fei. Namun, pada saat ini, dia benar-benar ketakutan, terutama ketika dia mengingat bagaimana Yu Fei melarikan diri kembali ke alam pembantaian tetapi masih terbunuh oleh tangan raksasa yang menembus pusaran. Mengingat hal ini membuat kulit Cap Alanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur dan menamparkan tas pegangannya. Sejumlah besar batu giok terbang keluar dan dia berteriak, meledak. Semua batu giok ini meledak, membentuk dampak yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah mengambil pedang terbang, Wang Lin menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan semua batu giok itu tidak berpengaruh padanya. Kultivator nirvana skrier tahap pertengahan benar-benar terkejut ketika Wang Lin mendekatinya. Dua jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menekannya ke bawah di antara alis penggarap nirvana skrier tahap tengah. Dengan keras, tubuh kultivator nirvana skrier tingkat menengah yang terkenal ini roboh. Jiwa asalnya dipaksa keluar oleh Wang Lin, dan sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditangkap oleh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin akhirnya merasakan perubahannya sendiri. Bukan karena seorang kultivator nirvana skrier tingkat menengah terlalu lemah, hanya saja dia telah tumbuh cukup kuat untuk berdiri di antara yang kuat. Adapun King Sui, saat dia tertawa, dia menyerbu menuju menara di pusat alam pembantaian. Saat dia mendekat, lelaki tua berjubah hitam yang duduk di dalam menara tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi suram. Sebagai wakil Realm Master dari alam pembantaian, dia tidak bisa menahan gemetar. Tanpa ragu, tubuhnya terbagi menjadi dua lelaki tua berjubah hitam yang identik. Salah satu dari mereka melambaikan tangan kanannya dan retakan muncul di kehampaan. Ada pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara mendesis di sekitar tepi celah ini. Setelah membuka celah itu, salah satu dari mereka masuk ke dalamnya.
Yang lain mendengus dingin saat dia berubah menjadi embusan angin hitam dan keluar dari menara. Angin hitam bertiup sangat cepat, dan lelaki tua berjubah hitam itu muncul di hadapan King Sui dengan ekspresi suram. Dia berteriak, "Tuan, Anda mendorong kami terlalu jauh." Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui. Tangan kanannya membentuk segel, dan tanpa ragu, dia melambaikan tangannya. 8 naga hitam tiba-tiba muncul dan menyerang lelaki tua itu. Pada saat yang sama, tubuh King Sui berkedip dan tiba di sebelah menara. Tangannya membentuk segel saat dia mendorongnya keluar dan dengan tenang berkata, "Segel es langit dan bumi." Dalam sekejap, asal mula King Sui diaktifkan dan hawa dingin yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera berubah menjadi kristal es. Suara letupan bergema saat semua kristal es runtuh dan seberkas cahaya biru keluar. Cahaya biru ini menyapu alam pembantaian. Seolah-olah dunia telah berubah warna, dan seluruh alam pembantaian berubah menjadi biru. Seolah-olah semua jalur yang menghubungkan ke alam pembantaian telah disegel. King Sui berjalan keluar dari cahaya biru, dan dengan ujung tangan kanannya, menara itu runtuh menjadi debu. Di dalamnya ada celah, dan di dalam celah itu ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Setengah dari tubuh lelaki tua ini telah memasuki kehampaan, tetapi pada saat ini, dia sedang berjuang melawan sejumlah besar cahaya biru. Namun, sekarang tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar melalui celah itu. King Sui mendekat dan tangan kanannya terulur. Dia segera menarik lelaki tua itu keluar dari celah. Saat King Sui menarik lelaki tua itu keluar, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia segera melompat dan menarik lelaki tua itu untuk menahan punggungnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.